Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, ada update-update terbaru dan pasti membuat kita sebagai fans Nerazzurri bangga. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, bursa transfer sudah berbuka kembali dan akhirnya here we go untuk Buchanan ya. Buchanan akan datang hari ini dan akan tes medis besok ya. Ini sudah lama ya, kita sama-sama tahu bagaimana Inter mengincar Tajon Buchanan ini sudah lama ya. Bahkan di Piala Dunia ya, Ausilio mengawasi dia ya, di klubnya di Brugge gitu kan. Nah, akhirnya kesepakatan akhirnya didapatkan ya, 7 juta ya, dan itu bisa menjadi 10 juta gitu loh. Ini rinciannya, dan dia akan dikontrak selama 5 tahun dan juga akan digaji 1,5 juta euro ya. Ini skill anak ini bagus banget ya, dribblenya, kecepatannya. Nih lihat videonya ya. Gua coba sahabat Bob lihat di YouTube ya, Tajon Buchanan. Dan menurut gua ini Inter beruntung ya mendapatkan dengan harga cuman 7 juta ya, 7 sampai 8 juta ya, bahkan bisa sampai 10 juta seperti yang gua bilang tadi. Ini adalah operasi yang menurut gua sangat menguntungkan buat Inter, dan ini adalah juga investasi untuk jangka panjang ya, karena masih muda ya. Dia akan menjadi pelapis Dumfries dan Cuadrado, dan bahkan juga ya nanti kita akan berbicara sedikit tentang Dumfries. Tapi Tajon Buchanan ini ya, bagaimana dia membela negaranya Kanada, Brugge, di MLS dulu, ini luar biasa. Semoga dia cepat beradaptasi di Inter, dan kita berharap ya besok peresmiannya setelah tes medis yang sekarang yang jelas adalah here we go ya. Benvenuto Tajon Buchanan ya. Itu satu yang didatangkan Inter. Ini juga kemarin Opa Marotta diwawancara di awal 2024 ya, menatap 2024 optimis namun tidak melupakan tahun 2023. Kata Opa Marotta, apalagi bicara kekalahan tipis dari Manchester City. Perjalanan kami penuh kemenangan dan tak terduga. Namun sangat pantas kami dapatkan karena kemenangan ini dapat dari lawan yang tidak diragukan lagi nilainya. Apakah kekalahan 1-0 melawan City merupakan sebuah penyesalan? Ketika Anda kalah 1-0, maka final Liga Champions adalah sebuah penyesalan. Wajar jika sedikit penyesalan. Tapi selisih dengan City di lapangan juga mengecil karena kami punya peluang besar untuk menyamakan kedudukan lewat Lukaku. Hormat kami bagi pemenang. Bagi kami setelah kalah di Liga Champions pada saat itu, jalan meninggalkan rasa pahit di mulut, tetapi juga kesadaran menjadi tim yang lebih matang. Dan kita melihat bagaimana sekarang Inter. Itu yang dibilang Opa Marotta ya. Ini sedikit dari Trevisani ya, dalam pidatonya kepada Cronace ya. Riccardo Trevisani memberikan Oscar untuk tahun 2023 yang baru saja diarsipkan. Inter adalah tim yang terbaik tahun ini. Saya katakan Inter karena selama 12 bulan di tahun 2023 mereka lebih baik. Karena dalam 6 bulan pertama mereka mencapai final Liga Champions. Dalam 6 bulan lainnya mereka menjadi kapolista sampai saat ini. Saya memilih untuk tidak mengomentari 6 bulan kedua Napoli untuk menghindari keluhan. Selanjutnya kita beralih kepada para pemain ya. Ada Hakan ya, kalau menurut saya Hakan, kenapa? Karena serangkaian alasan taktik, karena ia berhasil menemukan kembali dirinya dalam peran baru yang diberikan oleh Inzaghi ya. Terus juga menurut saya dia telah menjadi tangguh yang paling berkembang Federico Di Marco, bahkan bertentangan dengan prediksi. Saya sudah menyukainya. Tapi dari menyukainya hingga melihatnya seperti ini, 6 dunia berlalu, hari ini dia telah menjadi pemain yang lengkap. Memiliki kaki yang mengesankan, penghargaan untuk Simone Inzaghi yang mempercayainya ketika mungkin bahkan keluarganya
pun tidak mempercayainya seperti itu ya. Luar biasa ya, penghargaan buat Inzaghi, Federico Di Marco, dan buat Hakan ya. Nah, ini sedikit berbicara tentang Ausilio ya. Ausilio mendorong penandatanganan bintang Piala Dunia FIFA sebagai target jangka panjang. Nah, ini dia bilang ya, menjalankan misi pencari bakat di turnamen musim dingin lalu, dan Buchanan adalah salah satu pemain utama yang membuatnya terkesan. Ausilio memantau penampilan pemain Kanada itu di Brugge ya, dan berdasarkan apa yang dilihat dari Buchanan, Ausilio yakin Buchanan akan bisa dengan skema 3-5-2. Pihak eksekutif telah melihat Buchanan sebagai target penting selama beberapa waktu. Pemilihan waktu kepindahan Inter akibat Juan Cuadrado absen lama. Namun Nerazzurri sudah pernah mendekati Brugge untuk membeli Buchanan di masa lalu. Jadi ya, terjadi transaksi ini sebenarnya menyambung kesepakatan yang dulu ya sahabat Bob. Jadi lebih gampang dan ini cepat banget ya. Kita senang dengan datangnya Buchanan. Nah, ini MU targetkan kemungkinan tinggalkan Inter Milan musim panas ya. Ternyata jaraknya lumayan sahabat Bob. Inter cuma memberikan 3,8 ya, sementara Dumfries minta 5 juta ya. Jadi dengan berakhirnya keputusan pertumbuhan di sepak bola Italia akan mempersulit Inter untuk memenuhi tuntutan Dumfries ya. Jadi kedatangan Tagon Buchanan ya sebagai opsi sayap kanan juga bisa membuat klub bersiap menghadapi kepergian pemain Belanda itu. Kita ingat dulu waktu Januari kita mendatangkan Gosen dan akhirnya Perisic pergi. Ini salah satu contoh ya. Nah, jika Erik ten Hag tetap menjadi pelatih Setan Merah, dia akan tertarik memboyong rekan senegaranya ke Old Trafford. Dengan kemungkinan Wan-Bissaka juga bisa hengkang ya. Dan jadi kalau misalnya Dumfries memang akhirnya tidak memperpanjang kontrak, Chelsea juga meminati, MU juga meminati. Jadi kita akan lihat siapa yang akan mendapatkan Dumfries. Dia bertahan atau dia akan pergi, sahabat Bob. Nah, sahabat Bob, kemarin di latihan mantan pemain AC Milan meninggalkan latihan lebih awal ya. Karena mengingat pentingnya Hakan, potensi absen tim tentu akan menjadi kekhawatiran. Pemain harus meninggalkan latihan lebih awal, alasannya adalah karena sedikit demam. Jadi bukan karena cedera ya. Kalau demam ya bisalah 1-2 hari ya minum Panadol ya, atau ya obat, itu udah selesai gitu. Nah, hal serupa terjadi pada pemain Inter lain pekan lalu. Gelandang Pratesi juga melewatkan beberapa latihan karena demam tak lama setelah Natal. Namun Pratesi tidak melewatkan satu pertandingan pun. Pemain internasional Italia dalam skuad menghadapi Genoa pada hari Jumat, dia masuk dari bangku cadangan. Demikian pula laporan Hakan hampir pasti akan masuk skuad pada hari Sabtu. Jadi ya kita berharap semoga dia cepat sembuh, dan ya kita butuh, karena kita butuh 3 poin di awal musim dan seterusnya sahabat Bob ya. Itu untuk si Hakan. Nah, ini sedikit berbicara Hakan. Si Pratesi dia diwawancara. Saya tidak menyangka merasa sebahagia ini di Inter. Gelandang ini memberikan wawancara kepada majalah Rivista Undici, di mana ia berbicara tentang adaptasi di Inter. Tim terdepan di Serie A, meski tidak banyak bermain, mantan pemain Sassuolo mengaku antusias dengan pendekatan terhadap tim. Dunia Nerazzurri, saya tidak menyangka akan merasa senyaman ini di sini, di dalam dan luar lapangan. Grup ini luar biasa, para penggemarnya spektakuler, dan hasilnya mulai terlihat. Segala berjalan dengan baik. Tahun ini tentu saja saya tidak merasa begitu nyaman melihat tim yang mematikan kejuaraan seperti yang dilakukan Napoli tahun lalu. Ada 3-4 tim yang setara yang bersaing memperebutkan gelar, dan tentu saja kedalaman skuad juga penting ya. Kemarin kita juga tahu bahwa kemungkinan Pratesi di 2024 ini dia akan mendapatkan peran yang lebih banyak dan kemungkinan akan bisa menjadi starter lebih sering ya. Gua berharap ini pemain bagus dan dia mempunyai nilai tambah buat Inter sahabat Bob ya. Ini juga Radu ya, bukan Radu Dragusin udah mau berangkat ke Hotspur ya. Gila juga, Genoa mau jual 35 juta, Hotspur menawar 22 juta, dan kemungkinan dia akan terbang ke sana. Nah, ini Radu kita, kiper ya. Leonard Radu, kiper milik Inter, saat ini dipinjamkan ke Bournemouth, bisa meninggalkan Liga Inggris. Kiper asal Rumania tersebut menurut pemberitaan media negaranya telah diincar oleh Rapid Bukares dan Cluj ya. Semoga lah si Radu ini bisa mendapatkan klubnya, atau kalau dilepas permanen atau apa, karena memang Inter sudah tidak membutuhkannya.
Padahal dia punya potensi yang bagus sebenarnya. Gara-gara lawan Bologna aja, terus dia bikin blunder yang sampai saat ini tidak terlupakan oleh fans. Tapi menurut gua biasa saja, semua pemain pasti melakukan kesalahan. Ya kalau dia balik lagi ke Inter ya kita terima lah. Memang pasti menurut gua masih bagus Radu daripada si Mulyadi kalau menurut gua ya, sahabat Bob. Nggak tahu sahabat Bob melihat gimana. Nah, Salcedo juga bisa kembali ke Italia, ini lagi dipinjamkan ke pinjaman di Eldense divisi 2 Spanyol, namun masih dimiliki Inter. Ini kemungkinan dia juga akan dipinjam Ternana. Ya nggak tahu apakah dia bisa datang ke Ternana atau enggak, kita lihat nanti sahabat Bob. Karena banyak kali pemain-pemain Inter yang dipinjamkan itu bisa balik. Dan juga buat Sensi kemungkinan Januari ini akan dilepas. Kita belum tahu siapa nih yang akan beruntung mendapatkan Sensi ya. Apalagi nanti Juni kontraknya akan habis. Jadi ya kemungkinan Inter akan menjual. Nah ini juga heboh ya, lagi viral rumor tentang Icardi ke Inter, pemain Argentina di media sosial. Hari ini Direktur Novela 2000 Roberto Alessi melontarkan kecerobohan terkait Mauro Icardi. Kemungkinan kembali ke Inter, dalam hal ini postingan dipublikasikan di jaring sosialnya. Keluarga, cinta, dan peluang baru. Beginilah awal tahun 2004 saya, kata penyerang asal Argentina itu ya. Bagaimana sahabat Bob, mau menerima? Kalau gue sih sudah enggak ya. Kita udah punya Lautaro, punya semua Thuram ya. Memang bagus Mauro Icardi, cuman nggak tahu. Kita tahu bagaimana dia dulu kadang berulah, dan juga tahulah bagaimana agennya. Marotta juga tidak suka dengan hal ini. Tapi kita lihat nanti sahabat Bob, apakah ini aja sekedar omong kosong, apa akan terbukti ya. Pasti yang sahabat Bob pasti banyak yang akan menerima Icardi kembali ya. Ya lumayan lah, tapi ya kita nggak tahu gajinya berapa. Tapi ya ini kan baru rumor. Nggak, dari dulu juga pernah rumor dia akan balik ya. Tapi sahabat Bob, selain bucanan, kita juga berbicara tentang kemarin gue bilang ya, si Sanchez tetap ingin bertahan di Inter ya. Kalau dia akhirnya pergi, Inter mencoba Taremi. Tapi Taremi di Januari ini tidak mungkin. Kenapa? Karena dia dibutuhkan Porto untuk 16 besar di Liga Champions. Dan mungkin Muriel ini sekitar 5 juta ya. Dan juga ada Broja dari Chelsea yang bisa dipinjam. Tapi kita lihatlah siapa yang akan bisa datang. Karena Inter selain budgetnya tinggal 5 juta, ya kita lihat siapa yang bisa didatangkan Inter. Kita tunggu aja sahabat Bob. Ya memang kita butuh striker tambahan ya. Karena memang di gelandang, di back, di sayap kita sudah bagus. Dan tinggal tunggu siapa yang akan datang. Ya, kita sambut nanti bucanan sahabat Bob dengan happy ya. Semoga dia bisa beradaptasi dan bisa membuktikan diri, karena dia di sana sudah memberikan 3 gol dan 4 assist di Brugge ya musim ini. Jadi semoga di Inter dia juga lebih gacor lagi. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.